Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Oh, Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Alhamdulillah sudah di halaman 267 masih Kitabus Shiyam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yundabu lis-shaimi ay yakuffa nafsah. Disunahkan bagi orang yang puasa akan bahwa menahan ia akan dirinya dari apa ia menahan anis syahwatil mubahah dari keinginan-keinginan yang dibolehkan. Syahwat-syahwat yang mubah hmm. itu pun harus kita tahan, ya. Apa itu syahwat yang mubah? Minat talazzud dari mencari kelezatan bimasmu'in dengan yang didengar. Kita Ya. suka dengar lagu segala macam kalau di Ustaz, ya. Apalagi kalau lagu haram malah nggak boleh kan. Jadi jaga kuping intinya. Oh, mubsat atau dari mencari kelezatan dengan yang dipandang. Oh, malbusin atau Ah, pakaian. betul. Dari pakaian mewah misalnya. Pakaian mewah. Sunnah menghindari pakaian mewah dalam puasa. Oh, masmumen atau dari berlezat-lezat dengan yang dicium. Pakai parfum juga nggak boleh misalnya. Kan nggak boleh. Ya, anjuran untuk ditinggalkan. Kasyami raihan. Seperti mencium wangian. Wa nadhurin ilaih, bahkan melihat aja nggak boleh. Salah. Wah, ada lezatnya melihat minyak wangi. Ini nggak masuk. Ngiler, takut ngiler dulu. Seperti melihat kepadanya rihan, walum sihi dan seperti menyentuhnya. Ya, Hmm. terlalu memberatkan Ustaz. Apa ya? Ya mungkin anti kemewahan Ustaz. Namanya juga puasa, latihan menahan diri. Intinya kalau dari yang boleh aja kita tahan diri, apalagi dari yang haram kan, itu efek puasa nanti. Hmm. Akibat baiknya. Meskipun kita nggak boleh apak dulu ya. Apalagi mau terawih banyak orang. Oh, tapi kalau sudah terawih kan sudah berbuka guru ya? Kalau malam nggak apa-apa. Boleh. Hmm. Dalam kitab fikih malah nggak apa-apa kalau malam kita pakai kan, walaupun di siang hari masih ada wanginya kan. Penting jangan di siang hari. Kalau kita mau ngamalin yang ini yang mubah. Wa iya ketasilan dinahwi janabatin qoblal fajar disunahkan bahwa mandi iya bagi seumpama junub, mandi junub sebelum fajar atau mandi haid, mandi segala macam. Wa iya teriza dan bahwa menghindari ya anzuki to'amen dari merasakan makanan atau lainnya makanan. Boleh-boleh ya. Coba kalau bisa menghindari. Ibu-ibu ini yang masak. Ibu-ibu ya. Ya. Wa madghi nahwil khubzi litiflen dan menghindarinya dari mengunyah seumpama roti litiflen bagi anak-anak. Ah. Jangan bahala Ya, ya, guru. ya. Walisanahu dan menjaga ia akan lisannya anil fahsya dari kalam yang keji, dari Nah, ngomongin jorok. Nah, itu mestinya bukan mubah ini ngomong jorok mana ada mubah kalau masa kan? kalau ini mah Nah, tapi ya. sekalian nih digabung. Kelihatannya ini mah nggak mubah haram malah kalau tergantung jorok bidang apa. Ini fahsya biasanya berkenaan dengan perempuan. Mufsidatus saum ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ringkas saja Ustaz kalau kita nggak baca syarahnya aman. Wa mufsidatuhu usulu ainan jaufa. Bermula segala yang membatalkan puasa itu sampainya benda akan atau ke dalam rongganya. Ya, sampai benda ya, bukan asap. Nah, kalau angin nggak apa-apa. Ini sampai benda ke dalam rongganya. Wastiqatun dan memuntahkan. Istiqla'ah sengaja muntah. Istiqa' berusaha untuk muntah. Itu istiqa' namanya. Istimna onani. Ini sengaja muntah gimana, guru? Kan ada orang yang pengen biar kalau udah muntah kayaknya terasa segar gitu. Sengaja pengen muntah kan. Beda Oh, lagi kalau muntah sendiri. Itu. Muntah sendiri nggak apa-apa. Istiqa'ah itu sengaja berusaha mencari agar muntah. Alif sinta. kalau kita tahu apa, misalnya bau bangkai di rumah, Nah, itu bukan sengaja muntah sendiri itu. nggak dicari-cari sama kita karena kan takut tambah bau kan, bisa makan tikus ke bau gitu kan, akhirnya tikus terus pas ketemu jadi muntah gitu. Gimana ya? Itu nggak sengaja muntah, Ustaz. Sengaja mencari bangkai untuk dibuang kan. Mau dia muntah sendiri. Nggak apa-apa. Hmm. Iya. Mudah-mudahan nggak batal.
Wastimna dan istimna wawatu'un fi farjin dan otak pada farad ma'a ta'amudin bersama sengaja. Otak sengaja hubungan badan. Wahtiarin bersama memang memilih bukan dipaksa. Wa ilmen bersama tahu dengan haramnya otak. Wabikaunihi dan tahu dengan keadaannya batak itu muftiran mufattiran bisa membatalkan puasa. Sengaja melakukannya. Ini jarang-jarang yang nggak tahu ini. Namanya juga puasa. Iya. Apalagi lupa ya, nggak jarang-jarang, nggak mungkin. Wajibu ma'al qadha al-imsaku fi Ramadan. Dan wajib bersama qadha oleh menahan diri juga. Selain qadha wajib juga menahan diri fi Ramadan pada Ramadan ala muta'ammidi fitrin kepada orang yang sengaja buka. Sengaja buka puasa. Nah, itu wajib qadha dan wajib menahan diri nggak boleh makan ya. Kalau makan dosanya double. Ini ini kalau orang awam sekali sih guru, ya masalahnya suka cerita sama kita itu gimana guru suka nanya gitu. Gimana nanyanya? Ya Pak Ustadz gimana ya saya kegoda sama istri siang-siang gitu kan suka susah jadinya kita jelasin ini. Udah Iya, gitu namanya kita sudah batal juga, ya udah kita ngopi ngerokok deh gitu. ya itu berarti haramnya double. Gitu aja Ustaz, sebagaimana tulisan. Udah nggak puasa, nggak menghargai bulan puasa, itu benar-benar meremehkan, melecehkan syariat Allah. Nah, itulah namanya nafsu. Allah nyuruh kita nahan nafsu nggak kuat juga. Enggak, Haram apa itu? soalnya itu kan ada hadis itu guru, kan ada hadis yang apa? Yang apa sengaja berjima dengan istrinya itu tapi kemudian didenda sama Rasulullah akhirnya denda juga untuk keluarganya itu kan jadi suka hadis itu suka suka dimapas sama orang awam banget gitu gimana tuh guru ya. Ya, tetap, ceritanya tetap apapun yang kita lakukan sengaja kita buka. Sengaja berbuka haram. Kemudian apapun yang kita lakukan sesudahnya, ini yang makan yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa kan? Haram juga. Perlu kepada taubat khusus itu. Perlu banyak istighfar. Iya. Memang begitu. Kan wajib kalau nggak dilakukan dosa, Ustaz, kan? Iya. Wajib bersama kata oleh menahan diri dalam Ramadan kepada wajib kepada siapa? Kepada orang sengaja berbuka. Watariki niatin lailan dan kepada orang yang meninggalkan niat di malam hari. Puasa Ramadan malam nggak niat. Walaupun nggak niat siang tetap puasa. Tapi wajib kata juga. Nah itu. Tapi tetap ada pahala. Nah, ada pahala dia melakukan wajib itu. Wajib tetap puasa. Melakukan menahannya itu guru ya Ya, bukan pahala puasanya kali guru ya tapi pahala pahala ya puasa pahala menahan itu kan butuh perjuangan juga kan untuk menahan. dan menghormati itu. Waman tasahara dhanan bakaahu dan wajib pula bersama kata oleh menahan kepada orang yang bersahur ya. Hal karena dia yang mengira ia akan tetapnya puasa. Maksudnya tetapnya puasa, tetapnya waktu puasa. Dia bersahur kira masih ada waktu, ternyata nanti sebaliknya. Au Hmm. aftara atau berbuka ya karena ia mengira ia akan terbenam matahari. Habis buka ternyata matahari belum tergenang. Fabana khilafu maka nyatalah oleh sebaliknya mazkur. Sahur kirain masih ada ternyata nggak ada waktu. Berbuka Kamus kirain udah muncul. terbenam, padahal belum terbenam. Wajib qadha bersama wajib menahan diri sesudah nyata sebalik yang dia kira tadi. Nah, itu. Waman bana lahu yaumu salasina sya'bana anahu min Ramadan. Dan wajib lagi menahan diri kepada orang yang nyatalah baginya orang oleh hari 30 nyata itu sebagai Sya'ban. Orang-orang yang nyata bagi dia oleh hari 30 nyata sebagai Sya'ban. Bahwa sungguhnya hari 30 itu dari Ramadan. 30 Sya'ban, kan kita nggak puasa, namanya juga 30 Sya'ban nggak puasa. Ternyata informasi tersebar bulan Ramadan udah kelihatan. Berarti kan udah satu Ramadan. Iya Nah, iya. itu nggak boleh lanjut Kode makan-makan lagi kan? dan kode ya. Wajib kata, wajib menahan diri. Ada pahala dengan menahan diri. Sebentar gue sebelum lanjut, itu yang kalau tertinggal niat, jika lupa niat pada malam hari, gimana? Bu? Ya, itu nanti kan ada solusinya kan. Mentaklid kepada boleh niat pagi, yang gitu. Ah, Sama Abu Hanifah boleh katanya. Atau kalau memang kita di awal Ramadan sudah niat sekali niat untuk 30 hari untuk sebulan ke depan, aman berarti.
Ini ceritanya nggak ada semua kita takdirkan ya. iya. Nah, tetap wajib menahan diri. Waman sabakahu ma'ul mubalaghah dan kepada orang yang mendahului akannya oleh ayil mubalaghah dalam berkumur-kumur atau istinsyak. Di Iya. bulan Ramadan dilarang mubalaghah, terlalu keras dalam berkumur-kumur. Dia berkumur-kumur, ketelanlah air. Itu kan puasanya batal, kan? Hmm. Iya. Tak wajib menahan diri dan wajib qadha. Masya Allah. La ala musafirin, tidak di atas musafir. Ini tidak, bukan tidak qadha, tidak wajib menahan diri. Qadha wajib. Tidak kepada musafir atau kepada orang sakit, zala udhruhuma yang hilanglah oleh udhur keduanya sesudah berbuka. Musafir nih, boleh dia nggak puasa. Habis dia buka, kemudian dia udah sampai ke rumah, kan nggak musafir lagi, Ustaz. Iya. Nah, tetap boleh lanjut makan nih. Hmm. Sampai ke rumah Bo- tujuan apa sampai ke rumah balik lagi, Guru? Atau gini, dia mau merantau sampai ke tempat di dalam perjalanan kan dia udah buka nih. Belum maghrib udah sampai tujuan. Sampai tujuan dia niat mukim. Berarti kan nggak musafir lagi. Oh iya. Nah, itu dia walaupun udah nggak musafir lagi kan nggak outdoor lagi berarti. Tadi boleh buka karena outdoor safir. Sekarang nggak outdoor. Nah, boleh lanjut makan. Nggak wajib menahan diri. Cuma sunnah saja. Bukan musafir hukumnya masih berlaku 3 hari, Guru. 3 hari kalau nggak niat untuk mukim. Kalau niat begitu sampai ke tempat niat langsung tinggal di situ sebulan langsung jadi mukim. Nggak musafir Oh. lagi. Kayak contohnya orang sakit nih, sakit, ya pusing-pusing, pokoknya sakit yang boleh buka lah. Minum obat. Habis minum obat segar lagi Ustaz. Nah, itu boleh lanjut makan Ustaz. Nggak wajib menahan diri. Dia cuma Iya. wajib kado, kado aja. Iya. Iya. Itu maknanya tidak kepada musafir. Maknanya tidak wajib menahan diri kepada musafir, kepada orang sakit yang hilanglah oleh uzur keduanya sesudah berbuka. Nah, wala ala imro'atin dan tidak wajib menahan juga kepada perempuan toharat yang suci ia dari haid atau dari nifas pada siang hari ini. Dia nggak puasa kan? Pas siang hari udah berakhir haidnya nifasnya. Iya. Nah, nggak wajib menahan dirinya. Kalau dia mau makan, bolehlah makan sembunyi-sembunyi kan? Biar nggak dilihat oleh anak-anaknya. Kendati pun demikian, naam, yusannu lahumul imsak. Disunahkan bagi mereka. Mereka musafir, marid, haid dan nifas tadi. Disunahkan bagi mereka akan menahan baqiyatan nahar pada sisa hari. Sunnah saja, nggak wajib. Fa in khalafu maka jika mereka menyalahi nudiba ikhfa'u aklihim disunahkan akan menyembunyikan makan mereka aman ya jahalu uzrahum dari orang-orang yang tidak tahu ya akan keuzuran mereka. Sembunyi-sembunyi makan. Tidak apa-apa. Nah, itu. Mubtilatu sawabis saum. Ini adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Wa mimma yubtilu sawabas saumi. Sebahagian dari perkara yang membatalkan niatnya perkara akan pahala puasa nisbah ijma itu al-kadzibu, bohong. Ya. Nah, bohong, bohong membatalkan pahala. Insya Allah. Wal ghibatu dan menggosip, menggibah. Wal musyatamatu dan mencaci maki, mencaci maki orang lain. Kenapa? Lima qala karena hadis yang telah berkata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man lam yada." Barang siapa yang tidak meninggalkan ia qaula zur akan ucapan bohong wal amala bihi dan beramal dengannya kebohongan. Falaisa lillah maka tidak ada bagi Allah itu hajat fi ayyada'a pada bahwa meninggalkan ia akan makanannya wa syarabahu dan minumannya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Nah itu, tidak boleh Berat. bohong. Berkata bohong atau mempraktekkan kebohongan. Gimana maksud Yang mempraktekkan paling kebohongan? berat di gibah nih, Guru. Kita nggak sadar ya. Orang kita duduk-duduk ada yang cerita orang lain, Ustaz. Kita ikut mendengarkan sama aja.
Walaupun yang awalnya ngeceritain kebaikan juga ceritain apa aja kebaikan, ujung-ujungnya kalau dua orang tiga orang ada aja suka nyelim kalau ngumpul Iya, gitu. makanya harus banyak sendiri di rumah. Iya benar, Mas. Nggak terasa lezat Ustaz. Kayak makan buah itu. Makan kehormatan orang katanya kayak tafakuh. Tafakuh bi'aradin nas. Orang makan makan buah, kita makan kehormatan, ngomongin orang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Rubba shaimin." Banyak orang yang puasa. Laisa lahu yang tidak ada bagi dia min siyamihi dari puasanya illa dhoma, kecuali haus saja. Nah, capek puasa nggak ada pahala, ada haus. Heeh. Rawahun Nasai, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Nasai. Wawarada fi hadisen dan datang dalam hadis oleh laisa siyamu minat ta'ami wasyarab. Bukanlah puasa itu dari makanan dan minuman saja. Innama siyamu hanya saja puasa itu minal lagwi, dari laga. Dari laga dari hal-hal yang tidak berguna. Iya. Biasanya laga ini berkaitan dengan perkataan. Perkataan yang tidak berguna. Hanya saja puasa itu minal lagwi dari hal-hal yang tidak berguna. Warrafas dari berkata jorok. Kata jelek. Kalau Nah, ngabuburit main catur kayak gitu guru itu apalagi sekarang mau di HP gitu mudah banget itu lagu juga gitu ya. Lalai. lago nggak ada manfaat. Kan nggak ada manfaat untuk dunia, nggak ada untuk akhirat apalagi. Nah, itu. Nanti kita isi baca-baca buku, Ustaz. Baca-baca cerita atau dengar YouTube yang cerita-cerita yang menggugah nurani. Eh, Qala al-Hafidh berkata oleh Al-Hafidh Abu Musa Al-Madaini. Al-Madainiyu. Al-Madani. Madain biasanya Madain bacanya. Madainu. Madainiyu. Hmm. Apa kata beliau? Huwa ala syarti Muslim. Dianya hadis tadi, laisa siyam, itu di atas syarat Imam Muslim. Hadis sahih. Nah, itu. Coba kalau diketatkan. Kalau ngomong jorok langsung batal puasa. Mungkin orang lebih saleh, Ustaz. Ya kan? Bukan bukan batal pahala ya guru ya. Jangan batal pahala, batal puasa aja. Qala ba'dus salaf. Berkatalah oleh sebagian orang salaf. Ahwanus siyam tarkut ta'am wa syarab. Bermula yang paling ringannya puasa itu meninggalkan makan dan minum. Itu puasa paling kelas paling teri, Ustaz. Nah, kelas ringan itu. Kelas Kalau cuma anak-anak. nggak makan, nggak minum. Waqala ba'du salah berkata, "Iza sumta falyasum sam'u." Bila engkau puasa, maka hendaklah berpuasa juga oleh kupingmu, Hmm. wasaruka matamu, walisanuka lidahmu anil kazib. Dari kebohongan, wal maharim, dari hal-hal yang diharamkan. Wada azal jar, dan tinggalkan olehmu akan menyakiti tetangga. Nah, ini Nah, baru. ini ya guru ya yang bagus ya. Ya, ini baru puasa kan? Sehingga orang tidak mudah mengklaim dia orang soleh kan susah ini menjaga kuping, menjaga mata, menjaga lidah tadi kan. Sehingga orang soleh benar-benar langka. Ini dari siapa nih guru? Wakola dari Ba'du salaf. ah Ba'du salaf. Nah, dari salaf tuh nggak disebutin orang siapa guru ya. sebut lama lama zaman dahulu. Iya. As-saumu anil harami mukaddamun ala tarkit ta'am. Bermula berpuasa dari yang haram itu mukaddam. Itu didahulukan di atas meninggalkan makanan. Nah, ini judulnya kita lihat. Wa'lam ketahui olehmu anna takarruba ilallah bahwa sungguh mendekat kepada Allah Ta'ala dengan apa mendekat? Bitarkil mubahat. Dengan meninggalkan yang mubah-mubah itu layak mulu. Tidak sempurna ya. Illa ba'da takarubi kecuali sesudah mendekat kepada Allah bitarkil muharamat dengan meninggalkan yang diharamkan. Artinya meninggalkan yang diharamkan kan wajib, Ustaz. Meninggalkan yang mubah sifatnya ya Iya. boleh-boleh saja kan? Mestinya Meninggalkan yang harus gua mubah juga gitu. ya emang baru bernilai ya harus didahulukan yang wajib, meninggalkan yang haram wajib. Mendekat kepada Allah dengan tidak melakukan yang mubah
Nah, itu tidak sempurna ia melainkan sesudah mendekat dengan meninggalkan yang haram. Bukan hanya tidak sempurna, bahkan tidak perlu, saya kan? Ngapain ninggalin yang mubah kalau yang haram nggak ditinggal? Kita sama orang nggak sholat fardu, Ustaz. Sibuk zikir misalnya. Famanir takabal muharramat. Barang siapa yang melakukan ia akan yang diharamkan. Summa takarroba. Kemudian mendekat ia. Mendekat ia kepada Allah. Bitarkil mubahat. Dengan meninggalkan yang mubah. Karena bimasabati man yatrukul faraidah. Si ada ia itu. Bimasabah. Itu dengan umpama orang yatrukul faraidah yang meninggalkan ia akan fardu-fardu. Yatakarabu mendekat ia kepada Allah bin nawafil dengan sunnah-sunnah. Ini gimana guru? Ini gambarannya. Dia melakukan hal yang haram. Ya mungkin mungkin ngomongin orang gitu. Ya kan? Ngomongin gosip kan haram. Iya, Nah, kemudian dia yang mubah dari apa? zikir. Nah, ini katakanlah dia puasa. Dia puasa. Oke lah puasa kan? Puasa. Kemudian dia gosipin orang. Kemudian dia nggak pakai minyak wangi. Dari bukan sunnah nggak pakai minyak wangi kan? Iya. Tapi dia ngomongin orang. Nah, itu kan nggak ada maknanya puasanya. Walaupun secara zahir puasanya sah. Nah, itu maknanya. Ini berkaitan dengan puasa. Orang yang melakukan yang haram selama puasa. Ya kan? Iya. Kemudian mendekat dia dengan meninggalkan yang mubah. Gosip, oke dia lancar. Cuma dia nggak pakai minyak wangi. Tadi kan? Nggak pakai pakaian mewah. Ada ia dengan umpama orang yang meninggalkan fardu mendekat dengan sunnah. Wa in kana shaumuhu mujzi'an, sekalipun adalah puasanya itu yang memadai endal jumhur di sisi mayoritas ulama. Nah, ini berarti kan orang puasa. Kita takdirkan kasusnya orang puasa. Nah, puasa, puasa dia nyakitin tetangga, berantem sama tetangga. Nah, tapi puasa rajin banget. Insya Allah. Nah, itu. Apa makna memadai bihaisu la yu'maru bi'adati? Dengan sekira atau dalam artian tidak diperintahkan akan dia dengan mengulangnya puasa. Enggak perlu ulang. Lakin qalal Auza'i tetapi berkatalah oleh Auza'i. Auza'i mengatakan yuftiru batal ianya puasa bil kadzib dengan bohong wal ghibah. Bukan cuma batal pahala, memang batal puasa. Yuftiru batal ianya puasa bil kadzib dengan bohong wal ghibah dan dengan menggosip. 5. Hadis Auradahul Alamah Ba'asyan. Mendatangkan ini hadis oleh Alamah Ba'asyan Al-Akhdrami dalam Busyral Karim. Bisyarhi Masaili Ta'lim. Nah, itu. Apa dalil Syekh Auza'i? Lima qala karena hadis yang berkata oleh Rasulullah atau karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu khisalin bermula lima perkara itu yufattirna membatalkan ianya lima as-shaima akan orang yang puasa. Yang kudnal wudu membatalkan ianya lima akan wudu. Apa lima itu? Al-kazib, bohong. Wal ghibah, wan namimah, adu domba. Wan nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat perempuan dengan syahwat. Wal yaminul kadibah dan sumpah yang bohong. Sumpah palsu. Rawahu meriwayatkan akan ini oleh Al-Azdiyu wa Dailamiyu dari Anas radhiyallahu anhu. Nah itu Ustaz. Jadi kan bahaya. Puasa kita berada dalam perselisihan para ulama kan. Kalau kita masih bohong dan menggosip. Wa fi musnadil imami Ahmad dan dalam musnad Imam Ahmad itu annam ra'ataini somata. Bahwa sungguh dua orang perempuan itu puasa keduanya. Ala ahdi Rasulillah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua orang perempuan rajin puasa. Fa ajhadahumal ju' wal atash. Maka memaksakan keduanya oleh lapar dan haus fi akhirin nahar di akhir siang. Akhir siang ini udah lapar banget, haus banget, nggak kuat lagi ini. Hatta kadata antatlafa. Hingga hampirlah keduanya itu binasa keduanya. Masya Allah, menahan diri hampir binasa. Faba'asata maka mengirim utusan oleh keduanya ila Rasulillah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengirim utusan tasta'zinanihi minta izin oleh keduanya akan Nabi fil iftar dalam membuka. Ini dua perempuan kirim utusan kepada Nabi minta izin agar dibolehkan untuk berbuka. Lapar bang, nggak tahan. Farsala ilaihi maqadahan maka mengirim oleh Nabi kepada dua perempuan tersebut akan satu mangkuk bakso padahan. Waqala
Berkata ianya Nabi, Nabi berkata kepada laki-laki yang Nabi utus, "Qul lahuma, katakan olehmu bagi kedua perempuan tadi, qi'a fihi ma akaltuma. Muntahkan oleh kamu berdua dalamnya mangkok tadi akan apa yang telah kamu makan." Ini kan heran perempuan, kok disuruh muntah apa yang sudah makan, ini justru minta izin mau makan, lapar banget. Qi'a, muntahlah oleh kamu berdua fihi dalamnya mangkok akan apa yang telah kamu makan. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan walahman gharitan. Maka memuntahkan oleh salah satu dari keduanya dua perempuan tadi akan setengahnya mangkok nisbah darah. Daman abitan, darah yang kental ya. Daman abit. Walahman. Halo, Dan Assalamualaikum. ya, Halo, gimana, Sat? ini saya putus-putus guru ya. Enggak, ini kedengaran Ah, atau ini enggak? baru nyambung lagi nih. Dari tadi lama putus guru, jadi saya nanya sama guru tadi nggak Ah, nyambung. oh iya, iya. Nah itu, kullahuma katakan olehmu bagi keduanya, qi'a muntahlah kamu berdua dalamnya mangkuk akan apa yang telah kamu makan. Dia akan heran nanti kan nggak makan kok disuruh muntah. Faqa'at ihadahuma maka memuntahkan oleh salah satu keduanya nisfahu akan setengahnya mangkok daman abiltan akan darah yang kental walahman gharidho dan daging yang Darah kental kasar. apa darah segar, Bu? Darah segar ya. Abiltan darah segar, lahman gharidhan nih daging segar juga bagaimana? Ya daging yang baru dimakan, daging kasar. Hmm. Waqa'atil ukhra dan memuntahkan oleh yang lain tadi oleh perempuan satu lagi misla dzalik. Akan seperti itu juga hatta mala'atahu hingga memenuhi oleh keduanya akannya mangkok. Fata'ajjaban nasu min dzalik. Maka heranlah manusia dari demikian. Kok bisa? Ya. Ya. Hmm. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatani somata." Bermula kedua ini dua perempuan itu puasa keduanya amma halallah dari apa yang menghalalkan oleh Allah untuk keduanya. Dia puasa dari makan minum. Pada dasarnya ini pada dasarnya makan minum kan Allah halalkan. Hmm. Waftarata membuka oleh keduanya ala maharam Allah atas apa yang Allah haramkan atas keduanya yaitu menggibah. Fa'adat ihdahuma ilal ukhra duduklah salah satu keduanya kepada yang lain nih sambil cari kutu Iya duduk itu dia ini berderet. nongkrong. Aduh. Faja'alata jadilah keduanya tagetabani menggosip oleh keduanya menggibah oleh keduanya akan manusia. Fahada ma akalata min Rumi. Maka ini yang dalam mangkok tadi, itulah sesuatu yang telah makan oleh keduanya dari daging-daging mereka manusia. Ini hasil makannya. Nanti kayak makan benaran, Ustaz. Biasanya perumpamaan ini memang makan benaran. Masya Iya. Allah, ini mungkin tamsil. Ini kita lihat syarah besok. Apa maksudnya? Apa? Kayak nyata itu. Nah, Waruya an Ibni Mas'udin Al-Ansari diriwayatkan dari Ibni Mas'ud Al-Ansari annahu qala. Maksudnya Ibnu Mas'ud itu berkata ya, Ma min abdin soma. Tidak ada dari seorang hamba pun yang puasa ia akan Ramadan fi insatin dalam diam dan diamnya. Insat diam, sukut juga diam. Dia puasa diam, santai, nggak ngomongin orang maksudnya. Wa zikrillah. Ah, puasa ia akan Ramadan dalam diamnya dan dalam mengingat bagi Allah, sibuk berzikir. Wa halalahu dan menghalalkan ia akan halalnya Allah. Wa harama mengharamkan ia akan haramnya Allah. Maknanya, yang Allah haramkan dia mengharamkan, dia nggak melakukan. Walam yartakib fi fahisyatan dan tidak melakukan ia dalamnya puasa akan kekejian. Ilan salakha min ramadana kecuali lepas ia dari Ramadan yauma salihu pada hari yang lepas ia waqad ghufirat lahu dzunubuh dan sungguh telah dimaafkan bagi dia diampuni bagi dia akan Semuanya. dosanya kulluha seluruhnya dosa diampuni bagi dia dosanya akan seluruhnya dosa. Masya Allah kayak bayi. Bayu benalahu bikulli tasbihatin dan dibangunkan untuknya dengan setiap satu tasbih. Tahlilatin setiap satu tahlil, baitun satu rumah. Fil jannah dari dalam surga, rumah min zumurrudah. Bukan zamrud usah bacanya. Zumurrudah. Biasa saya Surudah. baca zamrud. Min zamrodah, bukan. Min zumurrudah. Dari zamrud yang hijau. Zumurradatin khazra.
dari batu Tiara zamrud hijau. yang hijau. Hijau fiha yaqutatun hamra yang di dalam rongganya, zamrud itu ada permata merah. Masya Allah indah banget nih. Hmm. Istana yang tidak bisa dibayangkan ya. Ya, mungkin ini yakutnya lebar ini Ustaz. Dibangun rumah dari zamrud, dalamnya juga ada lapisan mutiara merah. Fi jawfitil kal yakutah yang di dalam ruang itu permata itu ada khimatun, ada kemah lagi. Min durratin mujawwafah dari mutiara yang dilobangi. Masya Allah. Atau permata yang dilobangi. Guru kita Fiha di akhirat itu masih ada nafsu nggak sih guru? nggak tahu, Ustaz. Nggak ada kayaknya. Ini dikasihnya ini banget gitu, gitu. Ya, Bidadari banyak gitu, gitu, gitu. ya sebagai Rumahnya teman. rumah mewah, apa istilahnya surganya mewah-mewah. Ini sifatnya duniawi banget, material banget, ya. Iya. Materi Kayak kita balasannya. masih punya nafsu banyak gitu. Ya, tapi katanya nggak ada nafsu lagi. Tapi ada katanya Ustaz, setiap yang kita inginkan langsung ada kan? Oh iya, iya. Mas Anak tashtahil ini udah ada anfus. nafsu ya. Ya, ada berarti. Ya, itu. Fiha zaujatun, tetap ada istri. Inilah laki-laki Ustaz. Ini katanya dunia ini agama kita banyak isinya tentang laki-laki katanya. Apapun gambaran untuk menyenangkan laki-laki. Ah, dalamnya kemah tadi zaujatun. Ada istri minal huril ain dari Insya hurun Allah. ain. Nah, itu ceritanya. Ini Tambihul Ghafilin Ustaz. Akhrajahu Samarkandi. Mengeluarkan akhirnya oleh Samarkandi dengan isnanya dalam kitab Tambihul Ghafilin dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi Ibnu Mas'ud berarti bukan orang Ansar, ya. Mungkin salah tulis ini katanya. Sabukul Kalam. Ani Ibnu Mas'ud, bukan Al-Ansari kan, Al-Muhajirin beliau. Nah, Ikhwani wahai saudaraku, beliau memanggil kita ini. Ikhwani wahai saudaraku, ihtammu bi amri saumikum. Maka pentingkan olehmu dengan urusan puasamu. Wahzaru mimma yubtiluh. Waspadai olehmu dari apa saja yang bisa membatalkan iakannya puasa. Wa yaruddu alaikum. Waspadalah kamu dari apa saja yang bisa mengembalikan iakannya puasa kepadamu. Hindari dari hal yang membatalkan puasa, dari hal yang menyebabkan puasa kamu dikembalikan kepadamu, enggak diterima mananya. Ya. Faqad qila maka sungguh dikatakan orang, idza ta'allaqa madlum apabila berkaitanlah oleh orang yang dizalimi bihasanati shaumi zalimihi dengan kebaikan-kebaikan puasa orang yang mendoliminya, apabila bergantunglah oleh orang yang dizalimi dengan kebaikan puasa orang yang mendoliminya, manusia berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Asaumuli wa ana ajizi. Puasa itu bagiku dan aku akan membalas dengannya puasa. Apa maksudnya Ustaz? Katanya begini, orang yang dizalimi nanti kan dia dapat bayaran di akhirat dengan kebaikan orang yang mendaliminya, Ustaz kan? Iya. Misalkan orang yang mendaliminya puasa, insya Allah kebayar Ustaz. Karena puasa kan balasannya banyak banget kan? Nah, itu maknanya. Ketika orang yang didalimi bergantung dengan kebaikan puasa dari orang yang mendaliminya. Allah menyatakan puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Insya Allah karena sangat banyak pahala cukup untuk membayar orang yang didalimi. Kelihatannya begitu kan? Artinya Hmm. puasa itu bernilai banget yang beliau pengen bilang. Ya. Sehingga beliau melanjutkan fala tufsidu, maka janganlah engkau merusak. Mislah hadzal amal akan seperti ini amal itu amal puasa. Jangan engkau rusak akan amal ini bitarkil mubalah dengan meninggalkan memperhatikan bihududillah dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Watruku fi Ramadan al mukhalafah tinggalkan olehmu di bulan Ramadan akan mukhalafah menyalahi aturan Allah wal jafa menyepelekan. Jafa menyepelekan enggak peduli terhadap hukum Allah. Enggak peduli terhadap larangan Allah. Fa innahu syahrus safa. Karena sungguhnya puasa itu syahrus safa, bulan bersih. Ya, bulan bersih. Harus amalannya amal-amal bersih. Wal muamalati bil wafa. Ramadan itu bulan bermuamalah dengan setia, wafa, setia, melaksanakan apa yang Allah perintahkan lah dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Larangkan. Nah, itu bil wafa.
Fatuba li aqwamin samu anis syahwah, maka bermula kebahagiaan itu bagi kaum-kaum yang mereka puasa dari syahwatnya, meninggalkan syahwatnya. Wa qamu fil khalawah, mereka bangun dalam kesunyian. Ya, berdiri dalam kesunyian, bangun ibadah. Yatluna min ayati dzikrih suhufa, membaca oleh mereka dari ayat-ayat zikirnya Allah akan beberapa lembar atau akan lembaran-lembaran. Dha'afa lahum bisyamihim ujura, melipat gandakan oleh Allah untuk mereka dengan sebab puasa mereka akan pahala-pahala. Ada puasa, sibuk mengingat Allah. Ini pahalanya double. Wa'adahum fil jannah, dan menjanjikan oleh Allah akan mereka dalam surga kusuran wa ghurafa, akan istana-istana wa ghurafa dan ruang-ruang indah. Hmm. Kamu syair nih, Sa? Masya Allah, Isa nggak Rumah nih ini syair? kamar-kamar yang indah ya. Ya, ghurfatun, kamar. Apa? Syahrus siyam, laqad alauta mukarrama. Ini kita jadikan munada ya, wahai bulan puasa. Laqad alauta, sungguh engkau tinggi dalam keadaan dimuliakan. Wa ghadauta min baini syuhuri mu'attama. Jadilah engkau di antara bulan-bulan itu yang dimuliakan. Nah, ya shaimi Ramadan, wahai orang-orang yang puasa Ramadan, hadza syahrukum. Ini adalah bulan-bulan kamu. Fihi abahakumun, abahakum, padanya bulan membolehkan akan kamu, membolehkan padanya bulan abahakum, membolehkan kepadamu oleh al-muhaimin, oleh Allah yang maha penjaga, maghnama, akan harta ghanimah. Padanya bulan membolehkan kepadamu oleh Allah yang maha muhaimin, maghnama, akan banyak keuntungan, banyak harta ghanimah. Artinya ini Allah sudah menyediakan di bulan Ramadan banyak keuntungan. Iya. Nah, sunnah bernilai fardu. Ya fauza, wahai beruntungnya orang-orang. Fihi ata'a ilaha, yang padanya bulan Ramadan mentaati ia akan Tuhannya. Mutakariban, hal karena ia itu yang mendekat kepada Allah. Mutajanniban, hal karena ia yang menghindari maharrama, akan apapun yang telah mengharamkan ianya Allah. Fal wailu kullul waili, maka bermula kecelakaan, seluruh kecelakaan itu lil asi, bagi orang yang maksiat, alladzi yang fi syahrihi, yang dalam bulannya Ramadan, akalal harama, memakan ia akan yang haram, wa ajrama, melakukan kriminal ya. Ajrama mujrim, Ustaz, pelaku dosa. Mujrim. Hmm. Nas'alullah al-karim al-mannan. Kami mohon akan Allah yang maha dermawan lagi maha pemberi karunia. Ayyaj'alana, bahwa menjadikan oleh Allah akan kita semuanya mimman hafadha, dari orang-orang yang menjaga ia ala hududi siyami Ramadan, atas aturan-aturan puasa Ramadan. Fafadha bil firdausi wal jinan. Maka beruntung ia dengan surga firdaus dan dengan surga-surga, wal kusuri, dan dengan istana-istana, wal huril ainil hisan, dan dengan hurun in yang bagus-bagus, bidadari yang cantik-cantik. Ya, titik Ustaz. Aku sini dulu bro. Wallahu a'lam bisawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil